Halo semuanya, kali ini kita bakal membedah sebuah kisah yang luar biasa unik. Bayangin aja sebuah tempat dengan kekayaan alam yang benar-benar melimpah, tapi di saat yang sama punya sejarah perpecahan yang super tajam. Iya, kita lagi ngomongin Afrika Selatan. Ini tuh kayak sebuah paradoks nyata teman-teman. Dari masa lalu yang dibangun di atas segregasi ekstrim, sampai jadi negara dengan populasi kulit putih terbesar di benua Afrika saat ini. Seru banget kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Coba kalian tebak, ada berapa bahasa resmi di sana? 11, iya 11 bahasa resmi. Angka ini bukan sekedar statistik acak loh, ini bukti nyata betapa luar biasa beragamnya bangsa ini. Dan gak cuma manusianya aja yang kaya akan keragaman. Tanah yang mereka pijak itu, wow, bener-bener menyimpan keajaiban. Afrika Selatan ini udah lama banget dikenal sebagai salah satu produsen utama dunia buat berlian, emas, dan platinum. Sebuah kekayaan raksasa yang, ya seperti yang bakal kita lihat nanti, jadi berkah sekaligus pemicu konflik besar-besaran. Nah, biar kita bisa benar-benar paham gimana Afrika Selatan modern ini terbentuk, kita harus nabrak mesin waktu nih, ngelihat rentetan sejarahnya dari awal. Agenda kita kali ini mencakup 5 fase utama, mulai dari asal-usul Afrika Selatan, terus kolonialisme dan ekspansi, lanjut ke revolusi tambang dan perang, lalu penyatuan yang mengeksklusi, dan terakhir kebangkitan apartheid. Oke, udah siap? Mari kita mulai. Bagian pertama, asal-usul Afrika Selatan. Dan asal-usul di sini, kita nggak cuma ngomongin ratusan tahun yang lalu ya, kita narik mundur jauh banget, sampai ratusan ribu tahun sejarah manusia. Kalian mungkin pernah dengar istilah Cradle of Humankind atau ayunan manusia. Nah, itu bukan cuma sekedar sebutan puitis doang loh. Di dekat Johannesburg, ada yang namanya Gua Sterkfontein. Di situs inilah para ilmuwan nemuin sisa-sisa fosil yang luar biasa penting. Bayangin, bukti-bukti di sana secara harfiah nunjukin kalau leluhur manusia udah ada di wilayah tersebut selama 3,3 juta tahun. Bener-bener titik nol dari evolusi kita. Gila ya? Kalau kita maju sedikit ke era leluhur zaman batu, ada suku Khuekuen dan San yang jadi penduduk awal di wilayah ini. Terus, dari mana kita tahu mereka ada di sana? Mereka ninggalin jejak lewat lukisan-lukisan gua yang keren banget dan luar biasanya masih bertahan sampai sekarang. Ini tuh bukti visual yang nggak bisa dibantah soal eksistensi mereka yang udah sangat dalam berakar di tanah tersebut. Jauh sebelum adanya orang luar yang datang. Masuk ke bagian kedua, kolonialisme dan ekspansi. Nah, isolasi benua ini akhirnya pecah juga. Kedatangan orang-orang dari Eropa mulai mengubah lanskap demografi dan politik di sana secara besar-besaran. Coba kita lihat seberapa cepat perubahannya. Di tahun 1652, VOC, iya, Serikat Hindia Timur Belanda yang juga lekat dengan sejarah kita di Indonesia, ngebangun semacam pos persinggahan kapal di Table Bay. Awalnya sih niatnya cuma buat tempat istirahat sementara, tapi ya semuanya berubah waktu mereka mulai buka lahan pertanian. Tahun 1679, VOC ngundang lebih banyak orang Eropa buat menetap, dan tahun 1688 disusul sama pelarian Hugenot dari Prancis. Terus buat ngurus kebun gandum dan anggur mereka, didatangkanlah tenaga kerja budak dari Afrika Timur, Madagaskar, dan Hindia Timur. Sampai akhirnya di tahun 1700, karena tanah di Cape kurang cocok buat padang rumput peternakan, para petani ini nekat merangsek berekspansi sejauh 700 km ke arah timur. Ekspansi tadi melahirkan satu kelompok yang perannya krusial banget di sejarah Afrika Selatan. Mereka disebut para Voortrekkers atau sang perintis. Jadi, karena tanah di Cape makin gersang, ditambah Inggris yang mulai masuk dan ngambil alih kekuasaan, keturunan pemukim awal Belanda ini milih buih pergi. Di tahun 1830-an, mereka ngelakuin migrasi epik besar-besaran ke arah utara buat nyari lahan pengembalaan baru. Pergerakan ini akhirnya berujung pada berdirinya dua republik kulit putih baru, Republik Afrika Selatan di Transvaal dan Orange Free State. Tapi masalahnya, tanah yang mereka tuju itu kan nggak kosong ya. Pas Belanda jalan terus ke timur, mereka nabrak wilayahnya suku Bantu dan Exxosa. Hasilnya, konflik berdarah yang berkepanjangan banget sampai sahabat lamanya. Di ujungnya, kerajaan Exxosa berhasil ditaklukkan. Nah, di saat yang sama, sekitar tahun 1820-an, di bagian tenggara ada sosok pemimpin legendaris bernama Shaka yang lagi ngebangun kerajaan super kuat, yaitu kerajaan Zulu. Jadi bayangin aja, era ini benar-benar dipenuhi perebutan lahan yang sangat panas antara kekuatan ekspansi Eropa melawan kekuatan kerajaan-kerajaan pribumi. Lanjut ke bagian ketiga, revolusi tambang dan perang. Disinilah semuanya jadi makin rumit. Kekayaan bawah tanah yang gak masuk akal jumlahnya tiba-tiba memicu gelombang imperialisme yang super agresif. Penemuan inilah yang benar-benar mengubah segalanya. Di tahun 1860-an, berlian ditemukan di Kimberley, dan seketika puluhan ribu orang berbondong-bondong ke sana.
Efeknya, Inggris langsung merampas semua tambang berlian di tahun 1871 dan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Ini juga yang berujung pada jatuhnya kerajaan Zulu ke tangan Inggris di Perang Anglo-Zulu tahun 1879. Nggak berhenti di situ loh, tahun 1886, cadangan emas raksasa beneran ditemukan di Witwatersrand. Inggris langsung cari-cari alasan, bilangnya sih nuntut hak politik buat pekerja tambang berbahasa Inggris, buat memicu perang melawan dua Republik Boer yang kebetulan menguasai area emas tersebut. Dan dari situlah pecah perang Anglo-Boer di tahun 1899. Di atas kertas, pertarungan ini timpang banget. Tapi, kejutan. Pasukan gerilya Boer, atau yang dikenal dengan sebutan komando, awalnya justru ngasih pukulan telak ke militer Inggris. Nggak terima, Inggris langsung respons dengan kekuatan penuh dan nerapin taktik bumi hangus. Ini ngeri banget teman-teman. Mereka secara sistematis ngebakar ladang-ladang pertanian dan masukin istri-istri, anak-anak Boer, serta penduduk kulit hitam setempat ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Ribuan orang meninggal di sana. Taktik brutal inilah yang pada akhirnya berhasil menguras habis semangat perlawanan Boer. Karena nyadar kalau terus ngelawan malah bikin mereka makin hancur, pihak Boer akhirnya nyerah. Lewat perjanjian Vereeniging di tahun 1902, kekuasaan penuh resmi diserahin ke Inggris. Tapi sebagai komprominya, Inggris setuju buat ngebayarin utang perang pihak Boer sebesar 3 juta pound sterling. Dan ada satu hal lagi yang dampaknya panjang banget. Penduduk keturunan Belanda justru dikasih semacam hak kewarganegaraan istimewa. Ini tuh benar-benar momen krusial yang mengunci kekuasaan orang-orang Eropa di atas segalanya. Kita masuk ke bagian keempat, penyatuan yang mengeksklusi. Berakhirnya perang tadi melahirkan sebuah negara yang sayangnya dibangun di atas fondasi pengecualian rasial yang benar-benar disengaja. Kalian bakal kaget lihat betapa cepatnya hak-hak penduduk pribumi di sana dilucuti. Tahun 1910, Uni Afrika Selatan dibentuk dengan menggabungkan 4 wilayah tadi. Tapi, penyatuan ini aslinya cuma aliansi politik orang-orang kulit putih aja, yang secara aktif nyingkirin penduduk kulit hitam. Sadar akan bahaya ini, Kongres Nasional Afrika atau ANC langsung didirikan di tahun 1912 buat ngelawan diskriminasi tersebut. Sayangnya, pemerintah membalas dengan pukulan yang sangat keras lewat disahkannya Undang-Undang Tanah Pribumi di tahun 1913. 13%, coba bayangin, cuma 13% daratan yang disisakan buat kaum mayoritas. Undang-undang tahun 1913 itu secara hukum maksa penduduk kulit hitam buat tinggal di kawasan-kawasan sempit yang disebut homeland. Padahal mereka itu secara demografis adalah mayoritas mutlak loh. Pekerjaan juga diatur sedemikian rupa buat cuma nguntungin kaum kulit putih. Penduduk asli di negara mereka sendiri dikurung dalam ruang yang secara logika benar-benar nggak masuk akal. Terus gimana dengan politik orang-orang kulit putihnya? Nah, di arena politik minoritas ini, suasananya juga dinamis. Partai Afrika Selatan yang awalnya mau nyatuin kekuatan, akhirnya bergabung sama saingan mereka, Partai Nasional, di tahun 1934. Idenya sih pengen nyatuin suku Afrikaner sama Inggris. Tapi ironisnya, koalisi yang rapuh ini hancur berantakan pas Perang Dunia Kedua meletus di 1939. Kenapa? Karena kelompok sayap kanan di dalam Partai Nasional secara terang-terangan nunjukin simpati ke rejim Nazi Jerman, sementara kubu yang satu lagi jelas-jelas dukung Inggris, jadi pecah deh mereka. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, sekaligus fase yang paling suram, kebangkitan apartheid. Situasi setelah Perang Dunia Kedua justru jadi panggung utama buat sistem penindasan rasial yang jauh-jauh lebih parah. Di tahun 1948, Partai Nasional yang pro-Afrikaner tadi sukses ngambil alih kekuasaan penuh. Dan saat itulah mereka bawa satu ideologi mutlak, apartheid. Perlu dicatat nih, apartheid itu bukan sekedar rasisme acak atau diskriminasi biasa. Ini tuh benar-benar sistem segregasi rasial institusional yang dijalankan dengan tangan besi. Pokoknya ini eskalasi yang paling ekstrim dari undang-undang diskriminatif sebelumnya. Dan emang sengaja dirancang buat meresap ke setiap detail kehidupan masyarakat lewat jalur hukum yang sah. Benar-benar sistematis. Di bawah pemerintahan Partai Nasional ini, yang terus mendeklarasikan bentuk republik di tahun 1961, kebijakan segregasi itu dieksekusi dengan skala yang bikin geleng-geleng kepala. 3,5 juta. Iya, hampir 3,5 juta penduduk kulit hitam jadi korban pemindahan paksa. Mereka diusir dari tanah dan rumah mereka sendiri, terus dipaksa pindah ke kawasan homeland buatan atau ke daerah pinggiran kumuh yang makin lama makin bengkak dan memprihatinkan. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa ngontrol orang sebanyak itu? Jawabannya, lewat alat-alat hukum yang super ketat. Mereka mulai dengan melarang pernikahan beda ras, terus mewajibkan semua orang buat mendaftar berdasarkan ras mereka, tempat tinggal dipisah secara paksa tanpa pandang bulu, dan yang paling parah, buat mastiin pergerakan penduduk kulit hitam tetap di bawah kendali, pemerintah memberlakukan undang-undang PAS dan kontrol pergerakan yang ketat banget. Jadi mereka benar-benar dibatasi di negara mereka sendiri.
Tentu aja, penindasan yang se-ekstrim ini pasti bakal memicu reaksi perlawanan yang sama kuatnya kan? Ngelihat kekejaman apartheid yang makin gila, ANC ngerasa kalau diplomasi pasif udah nggak ada gunanya lagi. Makanya, di tahun 1949, mereka ngeluncurin program tindakan. Lewat program ini, mereka secara terang-terangan menolak dominasi kelompok kulit putih dan mulai ganti strategi. Mereka beralih ke perlawanan yang lebih agresif, kayak protes terorganisir, pemogokan buruh massal, sampai turun langsung demo ke jalan-jalan. Nah, energi baru yang membakar semangat pergerakan ini sebagian besar datang dari anak-anak mudanya. Liga Pemuda ANC perlahan berubah jadi kekuatan yang jauh lebih berani dan tangguh. Dan tahukah kalian, organisasi inilah yang jadi tempat lahirnya tokoh-tokoh legendaris yang bakal mengubah sejarah, kayak Nelson Mandela, Oliver Tambo, dan Walter Sisulu. Merekalah orang-orang yang mempertaruhkan seluruh sisa hidup mereka buat menghancurkan sistem pengecualian rasial ini dari dalam. Semua perjalanan sejarah ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang benar-benar patut buat direnungkan bareng. Gimana bisa sejarah sebuah bangsa yang secara konstan dibangun di atas dasar memecah belah dan menyingkirkan orang lain demi kekuasaan, pada akhirnya justru secara nggak langsung memicu munculnya sebuah gerakan kebebasan yang sama sekali nggak bisa dihentikan. Tekanan ekstrim dari apartheid ternyata gagal menghancurkan semangat rakyat mayoritas. Malah tekanan itu mengkristal jadi sebuah kekuatan revolusioner besar yang mengubah wajah dunia. Keren banget kan? Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dapat insight baru ya, dan sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya.